Sekarang kita tahu kalau sin itu dari suatu sudut tuh sisi yang berlawanan A dibagi sisi hipotenus. Sekarang coba kita cek pakai angka. Kita punya sudut 45 misalkan. Kita coba cari sin 45 derajat. Kita dapat 0,7 sekian. Oke, coba kita cek. Yang lainnya nggak usah dianggap kalau bikin pusing. Kita punya sin 45 derajat. Tetanya sekarang 45. 0,7 sekian. Oke. Coba kita cek. Sisi yang berlawanan sekarang 15,4. 15,4. Kita bagi sama hipotenusnya. Hipotenusnya 21,78. 21,78. Kita lihat dapat 0,7 sekian. Kenapa beda? Karena 21,78 sama 15,4 ini belum persis panjangnya. Kalau kita zoom, kita lihat jadi 21,779. Kita lihat makin mendekati ke 0,707106. Ini sekarang yang udah sama 5 digit. Kalau kita coba zoom lagi, jadi 21,77889. Lihat makin sama. 0,7071067 sama. Sekarang sama 1 2 3 4 5 6 7 digit. Oke. Sekarang kita coba pakai segitiga yang lebih besar. Segini misalkan. Rada oke. 27,7 sekarang. Yang berlawanan dengan 45 derajat kita. Coba 27,7 dibagi 39,17 sekarang hipotenusnya. 39,17. Kita lihat sama dengan sin 45. 0,707 sekian lah. Kalau di zoom lagi bakal bisa lebih mendekati karena makin persis. Oke, kita coba sudut yang lain. Kita coba sudut 26,6 derajat. Berarti kita punya sin 26,6. Sekarang kita cek. Yang berlawanan itu 13,4. Kita bagi dengan 29,96. Hipotenusnya kita dapat 0,44726. Lihat sama 0,44. Perbedaannya gara-gara ini angka yang bukan persis panjang sisinya, baru perkiraan.
kita coba gedein segitiganya, tapi tetap sama sudutnya 18,3 yang pink. Sekarang yang jingga 40,92 sama 0,447 sekian. Oke, tadi yang 26,6 itu yang di sini. Coba sekarang kita pakai yang sudutnya 26,6 di sini. Lihat 26,6. Sekarang sudut kita yang ini, berarti yang berlawanan yang biru sekarang. Terus kita bagi dengan hipotenusnya 40,92. Lihat, kita masih dapat angka yang sama. Jadi nggak perlu di atas, nggak perlu di bawah. Tadi mah yang biru sisi yang berlawanan kita, sekarang yang merah. Tadi mah yang merah sisi berlawanan kita, sekarang yang biru. Oke. Nah, tadi 26,6 derajat. Kita dapat sin-nya 0,44. Nah, sekarang kita lihat grafik dari fungsi sin x. Sin x sebagai x sebagai input sudutnya. Kita lihat. Nah, kita lihat 26,6 outputnya 0,4462. 0,4462 yang tadi 0,44, ya segituan. Tadi bukan persis 2,26,6. Tuh, kita lihat sama ya, di antara segituan. Susah dicari persisnya. Yang pasti harusnya sama. Terus tadi 45 derajat tuh 0,7 sekian, dan ya sama 40,5 derajat sudutnya, inputnya kita dapat 0,7 sekian. Nah, terus sudut di segitiga yang siku-siku, kan harus yang siku-siku ya kalau sin, cos, dan tan itu rasionya. Yang kemarin, yang tadi, nah, minimum input sama minimum outputnya tuh berapa sih? Sekarang kita coba cek. Nah, kita lihat, nggak perlu lihat yang kiri dulu. Kita lihat segitiganya lancip banget. Kita lihat sudut yang ini sudutnya 90 derajat, yang ini 84, yang ini 5,7, yang lancip banget tuh sudutnya. Kalau kita makin kecilin lagi sudutnya, kita lihat makin kayak garis si segitiganya, dikit banget areanya. Kita lihat, kita zoom 90 derajat, masih siku-siku sudut kita, segitiga kita, dan ini 89, sekian. Terus sudut kita yang satu lagi
itu 0,6. Kalau makin kecil lagi sudutnya 0,1, udah kayak garis, lihat. Dan ini sudut yang satu lagi mendekati 90 derajat, dan emang nggak bisa 90 derajat. Kenapa? Coba kita lihat. Kalau misal kita kalau kita punya 90 derajat di sini, sudut 90 derajat, terus kita punya satu lagi 90 derajat juga. Nah, kalau kita bayangin garisnya itu kayak ke atas dua-duanya, kayak ngenerusin ke atas, yang mana bisa bertemu dua garis ini karena dua-duanya lurus dari tanah kalau dimisalin. Makanya bakal bisa membuat segitiga. Lain kalau ada satu yang siku-siku yang 90 derajat, satu lagi yang di bawah 90 derajat, tuh bakal ketemu dan membuat segitiga. Kalau juga rada lurus tapi masih rada miring, entah di mana pasti bakal ketemu sama yang ini kalau diterusin, kalau ada panah kita, kalau nerus garisnya rada ke atas terus. Nah, makanya kenapa nggak bisa 90 derajat persis. Nah, kita lihat, meskipun kayak lurus nih 89,9, tapi kita lihat ketemu dia, ngebuat segitiga. Bisa kita lihat. Dan kenapa? Dan masuk akal kalau satu lagi yang paling kecil gak bisa jadi 0 derajat, karena kalau 0 derajat bakal jadi garis, lihat. Makin mendekati 0 makin kayak garis doang. Ini 0,1 aja udah kayak garis. Mereka ini 9 ini misal berapa lah, terus ada 90 derajat, derajat. Kalau makin lancip tuh makin mendekati 0. Jadi kalau seperti gini sampai mendekati 0, dan kalau makin si garisnya ke bawah, kalau sudutnya makin kecil tuh makin ke bawah garisnya, berarti makin gini berarti.
misal gini garis kita tuh makin mendekati, jadi garisnya nyatu, dua garis jadi satu, makanya nggak bisa nol dia. Nah, makanya kenapa sebenarnya sin tuh inputan sudutnya dari 0, ini 0, inputnya 0 ke inputnya 90. Lihat 90. Nah, tapi biasanya kita kayak nge-expand grafik scene ini di batas inputnya. Jadi kita memperluas inputannya sin x, inputan fungsinya. Jadi kayak gini, nggak perlu dilihat kalau kalau bikin pusing. Ini kita lihat tadi mah 90, dari cuman sampai 90. Sekarang kayak ngebuat kembarannya. Tadi mah dari terlihat kayak simetris, kayak ada cermin di sini tuh. Itu kayak ada cermin di 90 derajat. Kita cuma memperluas inputannya. Jadi tadinya di sini, sekarang di sini. Tadinya 0 di sini, sekarang 0 di sini. Biar memperluas saja. Dan selanjutnya juga sama. Kita memperluas lagi sampai tadi zoom sampai 180 derajat. Sekarang sampai bawah 270 derajat. Nah ini tuh sama dari sini. Jadi sekarang oke. Tadinya sekarang tadinya mah kayak gunung grafiknya. Sekarang jadi kayak lembah atau danau. Tadi puncaknya di atas, sekarang puncaknya tuh minimumnya. Jadi kayak ada cermin yang di atas jadi di bawah. Untuk memperluas aja sebenarnya. Dan kalau kita lihat fungsi sin x keseluruhannya, itu semua input. Nih, ada positif, ada negatif. Biar memperluas aja. Harusnya cuma 0 sampai 90. Makanya kenapa kita sering dengar kayak ada gelombang sin x itu gelombang. Emang dibuatnya jadi gelombang. Kenapa? Karena banyak kegunaannya, banyak pengaplikasiannya. Cos x juga sama. Sebenarnya sampai dari 0 sampai 90 aja cos juga. Karena di apa? Di segitiga juga dia.